Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini, berada di tengah padang pasir. Karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina. Lah di Palestina itu, di negeri Arya, kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada manusia di situ. Dari Kanaaniyun, Yaguthiyun, Amuriyun, sudah ada orang-orang di situ. Sudah menguasai Palestina, sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja, harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap perang. Kita akan rebut Baitul Maqdis. Siap-siap kalian. Kita akan menyerbu mereka. Maka mereka mengatakan, setelah Nabi Musa menyebutkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallah 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Ketika Musa berkata, "Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian." Disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Di hadapan kalian ada negeri yang disucikan. Masuklah kalian ke negeri itu, karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan mundur sedikit pun. Kalau kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi. Kita akan perang. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa, kamu kan tahu negeri itu banyak jabbarin, banyak para pemimpin hebat, banyak para pemimpin bengis. Inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk hatta yakhruju minha, sampai orang-orang itu keluar. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, kami yang masuk. Lihat, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada dua orang laki-laki yang
diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu dan mengatakan udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sudah, kalian siap-siap saja, kita akan masuk ke negeri itu, kalian pasti menang, dan tambatkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa innalan nadkhulaha abadan, Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya, madamu fiha, kalau orang-orang itu masih di situ. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidin, sudah kamu saja berdua dengan Harun masuk, kalian berperang bersama Rob kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan, ini Bani Israel, orang Yahudi ini, nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul. Ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin, darah para sahabat belum kering, masih bercucuran, belum lagi beristirahat. Tiba-tiba Nabi SAW diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan, hei Muhammad, katakan kepada pasukanmu, para sahabatmu, berangkat ke Bani Quraidah, kepung mereka, serbu mereka, karena mereka sudah berkhianat. Sahabat belum istirahat, baru menang di perang Ahzab, darah mereka masih bercucuran. Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, serbu mereka. Tapi sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, berangkat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan lilladzina stajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan, mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap para sahabat. Berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa, justru mengatakan engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, wahai Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun, fafruq bainana wa baina qaumil fasikin, pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala dikepung kabut, sehingga mereka tidak tahu jalan keluar harus kemana. Ya. Kalau mereka jalan ke sana, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari situ. Disitulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia sebelum masuk ke negeri Al-Muqaddasah ini. Meninggal dunia Nabi Musa. Ya, setelahnya sebelumnya Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada kejadian yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam difitnah oleh Qarun. Difitnah oleh Qarun. Ya. Dan kisah Qarun ma'ruf. Akhirnya belakangan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi dengan hartanya. Sehingga ada istilah harta Qarun katanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa meninggal dunia, dan ketika itu digantikan oleh pembantunya namanya Yusha ibn Nun.
Akhirnya dia pun diangkat menjadi nabi. Yusha bin Nun ini adalah kawannya Nabi Musa dan juga pembantunya. Dialah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khidir. Kemudian Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dan kisah Musa dengan Khidir ma'ruf, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan diisyaratkan walaupun Khidir tidak ada namanya dalam Al-Quran, tapi isyaratnya ada. Tapi yang jelas bahwa Yusha bin Nun lah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel dan masuk ke Baitul Maqdis. Allah menangkan dalam peperangannya. Jadi Nabi Yusha inilah yang membawa pasukan, kemudian berperang dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dari sini menunjukkan bahwa Bani Israel ini mereka menjajah, bukan asli situ. Mereka datang dari Mesir dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggal, diganti oleh Yusha bin Nun, kemudian merebut Palestina, dan mereka menjadi tinggal di situ. Jadi Palestina bukan milik orang Yahudi, mereka yang menjajah di situ. Barulah kemudian Yusha bin Nun masuk ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, sekarang Masjid Al-Aqsa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yusha ibn Nun, karena ketika itu ikhwan, peperangan ini sangat sengit. Kebetulan perang itu terjadi di hari Jumat dan tidak boleh berperang di hari Sabtu, karena orang Yahudi sangat mengistimewakan hari Sabtu. Alasannya apa? Karena hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Kenapa Allah cuti? Karena Allah lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Allah lelah, maka Allah beristirahat. Maka hari Sabtu hari istirahatnya Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi mereka mengatakan ini hari cuti Allah. Kalau Allah saja cuti, kita juga cuti katanya. Jangan berperang. Ya. Tapi Allah kemudian bantah, wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan keletihan, kata Allah. Enak saja kami istirahat. Ya. Maka kemudian ikhwatu fillah, karena perang ini terus berkecambung, hampir matahari tenggelam dan masuk ke hari Sabtu. Ini kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu kan nggak boleh perang tuh. Akhirnya Yusha bin Nun memperlihatkan mukjizatnya. Dia nunjuk kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah Allah, saya juga diperintah Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang. Oh, berhenti matahari. Ya. Matahari diem, betul-betul sampai menang perang itu. Matahari nggak bergerak. Nah, itu mukjizatnya Yusha bin Nun, menghentikan matahari sampai menang perang, betul-betul menang. Akhirnya setelah menang baru matahari berjalan dan masuk ke hari Sabtu. Setelah menang inilah maka Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis sajidan dengan penuh tawadu, dengan penuh merendahkan diri, menundukkan kepala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian dengan sujud. Maksud sujud itu maksudnya dengan ruku, karena sujud nggak mungkin bisa jalan orang sujud. Ya, dengan menundukkan kepala. Tapi Bani Israel ini degil. Ya. Disuruh maju masuk ke Baitul Maqdis nundukkan kepala, malah berbalik, malah kemudian berjalan lewat punggung, membelakangi Baitul Maqdis sampai mundur gitu. Disuruh maju nundukin pandangan, malah berbalik, malah mundur. Bayangkan, Bani Israel sudah dikasih mukjizat, ditampakkan matahari, masih juga menentang Yusha ibn Nun. Bukan itu saja, mereka disuruh untuk membaca Hittah. Masuklah ke Baitul Maqdis dan bacakan Hittah. Hittah itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Digantinya kalimat Hittah menjadi Hintah. Bayangkan, apa Hintah? Ya Allah berikan makanan, ya Allah berikan makanan. Disuruh minta ampun malah minta makanan. Bani Israel, mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja, masih kurang ajar gitu kan.